Hai, jumpa lagi dengan Munaji berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Di kesempatan kali ini saya akan ngomongin ini yang sedikit agak ramai lumayan juga. Ini sebenarnya sudah lama, yaitu Raja View. Bagaimana pendapat saya tentang Raja View, yaitu kaitannya dengan YouTube. Bagaimana pendapat saya tentang Raja View, yaitu kaitannya dengan YouTube, yaitu ada jam tayang dan subscriber tentunya ya. Ini pendapat saya saja ya. Raja View itu website atau layanan. Sistem kerjanya modelnya kayak gini. Saya menyematkan link di situs tersebut, Raja View tentunya. Kemudian banyak anggota-anggota, member-member lainnya atau pengunjung. Pada pengunjung Raja View itu yang harus menonton link saya atau video saya YouTube yang ada di Raja View. Nah, itu mereka yang menonton itu akan dibayar. Ada variatif, ada yang mulai dari 15 perak sampai 100, 150 kalau nggak salah ya. Saya juga sendiri pernah masuk ke Raja View dan memiliki akun, tapi belum pernah memakai. Jadi hanya untuk menganalisis atau ya percobaan atau bagaimana sih di dalam Raja View itu, bagaimana kerjanya. Dan saya sudah menyimak sendiri dan melakukan. Bahkan saya juga ada penghasilan dari saya menonton video orang lain, itu kurang lebih baru 100 atau 200 perak gitu kalau nggak salah ya. Nah, jadi intinya kayak gini. Video saya ditonton, semisal saya memasang video di YouTube ditonton. Nah, tampilannya itu diputar masih di Raja View, di website itu ya. Kemudian setelah beberapa detik, ya, durasi tertentu, estimasi tertentu tergantung penyedia atau channel atau video itu berapa perak yang diitukan, misalnya 15 detik. Nah, setelah 15 detik video akan beralih ke halaman YouTube. Nah, dari situ diputar dari awal. Jadi itu adalah sistem menurut saya itu redirect ya, tampil di halaman website. Nah, sedangkan di YouTube sendiri itu ada ketentuan atau pada supportnya itu kayak gini. Jam tayang yang dinilai, yang termasuk dinilai oleh YouTube adalah jam tayang yang berada di beranda YouTube atau sudah tampil thumbnailnya itu minimal 50% ya. Nah, dan jam tayang yang tidak dinilai oleh YouTube adalah salah satunya yang disematkan atau yang berada di situs orang atau website selain dari YouTube. Saya sendiri juga pernah melakukan itu, tapi di blog saya munaji.com itu banyak video-video saya. Nah, nanti pada analis di YouTube itu terbacanya itu sumbernya itu berasal dari lainnya ataupun situs lain ya, yaitu berasal dari embed ataupun redirect yang ada link kayak gitu. Nah, itu tidak termasuk masuk jam tayang, jadi istilahnya mubadir ya menurut saya ya. Jadi tidak ada jumlah jam tayang kecuali setelah redirect tampil di YouTube, setelah beralih nah ke YouTube, link sana terus ke YouTube, halaman YouTube. Nah, itu nanti tampil dari awal. Nah, itu baru mulai dihitung oleh YouTube. Tapi masalahnya ketika seperti itu, sumber trafficnya itu bukan dari penelusuran ataupun dari halaman YouTube ataupun rekomendasi YouTube ataupun yang berasal dari trendingnya YouTube. Jadi sumbernya itu dari situs lain. Saya rasa aman dan tidaknya itu kalau sistemnya redirect itu nggak aman ya, kurang aman ya. Tapi menurut saya bisa juga digunakan. Nah, ini nanti kaitannya kan dengan monetisasi ya. Monetisasi apabila berasal dari sumber lain bukan dari brandnya YouTube ataupun penelusuran itu kurang baik, artinya nilai CTR-nya atau nilai apanya itu kurang gede kayak gitu. Sudah sedikit terus. Kalau yang sudah monetisasi saya tidak sarankan untuk menggunakan Raja View, tapi ketika untuk kejar jam tayang atau menambah, bukan mengejar ya, kalau mengejar 100% dari sana menurut saya kurang baik ya dari situs tersebut. Lebih baik kalau hanya menggunakan Raja View itu ya untuk menambah saja beberapa kali, jangan sering atau 100% berasal sumber dari website tersebut.
Ini pendapat saya, boleh-boleh saja, tapi kalau hanya untuk satu, pertama menambah ya, bukan 100% itu tujuan untuk mencari jam tayang. Dan efek lainnya juga ada sebenarnya dari Raja View tersebut, website tersebut ya. Ketika tadi sudah redirect masuk ke halaman YouTube, artinya kita sudah jam tayang yang asli ya, yang akan mulai dihitung. Ketika konten tersebut itu baik dan sesuai, saya umpamanya sedang menonton, senang dengan konten ini, otomatis saya akan melanjutkan menonton, bahkan subscribe, itu tentunya ya. Nah, itu juga ada nilai plusnya, di samping menambah jam tayang juga bisa menambah jumlah subscriber. Nah, kayak gitu, itu untung-untungan ya. Namanya orang subscriber itu ya yang suka, saya rasa. Kalau yang sub for sub itu kurang percaya ya, meskipun sudah sub tapi nantinya cuman bertamu lah secara halus kayak gitu, dengan hormat, bagaimana istilahnya gitu. Itu hanya tipu-tipu saja, nantinya juga unsubscribe, karena saya sendiri nggak suka dengan konten itu. Kenapa saya harus subscribe, kan pikirannya kayak gitu mungkin. Jadi ya tentunya adalah kualitas video dan apakah sesuai dengan kebutuhan, apakah bisa berguna atau tidak kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu terkait Raja View, masalah aman dan tidaknya. Kalau menurut saya itu lebih baik jangan terlalu sering, dan diusahakan ya, disarankan oleh saya itu, kalau yang sudah monetisasi jangan menggunakan hal semacam itulah. Lebih baik kontennya diperbaiki terus produksi kayak gitu. Kalau yang belum target atau mencari menambah, nah itu saya rasa wajar-wajar saja, jangan terlalu sering ya. Nah, terus bagi saya yang paling aman untuk menambah jam tayang dan subscriber melalui pihak lain, pihak ketiga itu yaitu Google Ads, itu paling aman. Itu produknya YouTube ya. Saya sering melakukan, bahkan beberapa channel saya, tapi kalau channel munajid.com itu apa adanya lah. Ada yang subscribe ya alhamdulillah, mungkin konten saya bermanfaat, kalau tidak ya wajar lah, namanya juga gawe. Bikinnya juga kayak gini lah, backgroundnya di alam, kadang-kadang di ruangan, nggak tentu lah, belum terlalu konsisten gitu. Tapi jika bermanfaat, subscribe ya alhamdulillah, terima kasih semuanya. Nah beberapa channel saya itu pernah mengiklan dengan Google Ads ya. Google Ads itu yaitu ada beberapa pilihan yang saya gunakan, itu yang tampilnya ada di YouTube. Nah itu ya, yang skip, yang bisa di skip, ataupun yang hanya banner, nah ataupun yang penelusuran. Nah itu kalau penelusuran otomatis sumber trafficnya berasal dari penelusuran, itu akan membantu, itu lebih baik ya. Nah kalau yang di beranda, nah itu kan disarankan oleh YouTube, maksudnya disarankan oleh Google Ads kayak gitu, produknya Google sama juga ya. Tapi itu lebih baik, lebih aman, karena kenapa? Karena itu miliknya Google. Saya rasa seperti itu. Kenapa saya mengatakan lebih aman menggunakan Google Ads? Memang harganya itu menurut saya dibanding dengan situs tadi itu lebih mahal Google Ads, tapi lebih aman saya rasa. Nah, jadi kesimpulan yang saya berikan ya seperti itu. Kalau mau menambah jam tayang ataupun subscriber, ya lebih baik kalau menggunakan pihak ketiga itu lebih baik menggunakan Google Ads saja. Kayak gitu. Memang lebih mahal. Kalau menggunakan yang tadi, situs tadi itu ya boleh-boleh saja, tapi maksudnya bola itu ya silahkan saja ya kayak gitu, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering, karena redirect itu yang kurang aman saya rasa, dan juga mubah lah, intinya tidak dinilai jam tayangnya kayak gitu ya. Terus yang keduanya, selain dari menggunakan pihak ketiga itu tadi, itu untuk menambah jam tayang dan juga subscriber, ya tentunya adalah pada kontennya itu. Kalau kontennya baik, subscriber atau penonton, calon penonton, bahkan calon subscribernya suka, senang kayak gitu, pasti akan subscribe karena merasa ilmu ini, video ini bermanfaat. Saya akan mengikuti ini, siapa tahu ada ilmu baru kayak gitu, pasti akan subscribe ya. Nah itu salah satunya. Kalau yang sub for sub itu S for S ya gitu ya, saya rasa memang
YouTube sendiri juga melarang ya, melarang support sub ya, meskipun dengan cara apapun ya, meskipun ada bahasanya yang sopan, kunjungannya sudah dikirim paketan kayak gitu misalnya ya itu. Tapi pada akhirnya akan unsub lagi gitu. Ya kayak gitu. Pasti akan unsub karena apa? Saya bikinnya konten vlog, konten kayak gini. Terus yang saya itu tadi ada berkunjung kontennya konten tentang masak, mungkin ya saya nggak akan tertarik atau bagaimana ya, kira-kira seperti itulah. Baiklah, itu saja berbagi kali ini. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.